Oke, di tahun 2025 ini adalah tahun ular kayu. Jadi tahun sionya sio ular, tahunnya tahun unsurnya unsur kayu. Jadi kalau melihat prediksi di tahun 2025 ini sebenarnya untuk perekonomian untuk 2025 akan pelan-pelan membaik, tapi tidak baik sama sekali, masih belum baik total, tapi masih agak sedikit memulai ada perubahan sedikit-sedikit, itu yang saya lihat. Setelah itu masalah cuaca atau alam ya. Jadi di awal tahun ini kita akan ketemu dengan air, pasti sedikit banyak hujan. Setelah itu air laut mulai naik, kembali naik lagi ke daratan seperti itu. Setelah itu di pertengahan tahun akan ada kemarau panjang yang perlu diperhatikan. Kemarau panjang berarti kalau ada kemarau panjang ini berarti harus berhati-hati dengan api. Takutnya nanti ada kebakaran hutan. Setelah itu untuk kita masyarakat juga harus hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Kalau meninggalkan rumah harus teliti, harus benar-benar dicek semuanya. Takutnya kan ada kebakaran di dalam. Takut ada dapat musibah kebakaran seperti itu. Sama juga ada yang saya lihat kayak gunung berapi yang saya lihat akan banyak yang akan mengeluarkan erosi ya, itu yang saya lihat. Nah, untuk ekonomi sendiri ini gimana nih? Akan menurun drastis atau seperti apa? Karena kan saat ini kan memang Indonesia kurang baik saja gitu. Oke, kalau dibilang menurun, jawaban saya sih enggak juga sih, karena ini ada perubahan-perubahan yang membuat perekonomian kita mulai pelan-pelan membaik, tapi belum baik sekali ya, tapi pelan-pelan sekali, itu yang saya lihat. Nah, tentang adanya nanti kenaikan PPN 12%, ini kan mungkin nanti kan di awal tahun ini nih. Nah, itu akan mempengaruhi nggak seperti apanya? Oke, sedikit banyak pasti akan ada pengaruhnya, kan seperti itu, tapi tidak signifikan besar juga. Masyarakat juga lama-lama juga akan menerima. Seperti kan ada kenaikan BBM juga. Dulu semua masyarakat juga agak sedikit protes, tapi setelah mereka menjalani semua, mereka akhirnya bisa enjoy aja. Ya udah, kita mau apa lagi, kan seperti itu. Nah, kalau alam sendirinya kira-kira yang harus diwaspadai ini? Oke, yang saya lihat itu Sulawesi harus hati-hati. Setelah itu Jawa Timur juga, Jawa Tengah juga. Setelah itu yang perlu diperhatikan tuh saya juga agak sedikit was-was berapi yang ada di dalam laut, itu aja. Seperti apanya? Ini itu kan berhubungan dengan air atau berhubungan dengan gunung aja? Jawaban saya, kalau yang di Merapi yang di laut ini akan Erupsi. meletus ya, sedikit banyak pasti akan ada gelombang besar karena di dalam air, kan seperti itu yang perlu diperhatikan. Karena yang saya lihat di tahun 2025 ini akan berapi itu ada yang banyak yang mulai goyah ya, mulai goyang-goyang semua saya lihat, seperti daerah Jawa Timur juga yang diem-diem aja yang saya lihat di 2025 akan meletus seperti itu. Sama juga yang perlu diperhatikan buat petani-petani, karena kan ini akan yang saya lihat kan kemarau panjang, jadi harus hati-hati, takutnya nanti hasil panen mereka tidak sesuai dengan yang mereka harapkan seperti itu. Nah, kalau untuk udara sendiri seperti apanya? Laut, bahkan darat, kecelakaan seperti apa mungkin yang terjadi? Oke, kalau dilihat dari kecelakaan itu yang saya lihat mungkin darat ya pasti ada, tidak ada yang tidak ada, pasti yang saya lihat ada kecelakaan beruntun juga ada di darat, itu seperti di tol juga yang saya lihat. Setelah itu untuk di laut saya melihat ada ada tongkang ya terbakar, setelah itu ada kapal juga. Nah, tapi itu harus hati-hati karena ada gelombang, karena anginnya lumayan kencang dan juga gelombang lumayan tinggi, itu yang saya lihat. Setelah itu untuk pesawat yang saya lihat, pesawat besar sih nggak ada, cuma tergelincir sih ada.